merhatiin gerakannya. Kalau dia ngejar ya kita harus lari. Nggak boleh diam, nggak boleh. Maju dong. Maju dong. Jangan tarik topi. Jangan tarik topi. Abaikan ya. Harus fokus sama gerakan. Terus idealnya ngadepi buaya itu harus dari depan, nggak boleh dari samping. Nggak boleh dari belakang. Kenapa kalau dari samping gini? Kita bisa ketabrak ekor, kebanting ke depan, ditampani rahang. Jadi harus dari depan. Nah, Mas Gundul mau coba mempraktekkan teorinya. Step pertamanya ikat rahang atasnya dulu. Kok biasa model koboi sih ya? Yang standar sih. Model koboi. Deng, gue masker, ini masih tidur sana lho. Jadi kalau kita handling buaya dimanapun, sebisa mungkin tutup matanya. Mau pakai tutup mata buayanya. Oh iya. Mau belakangin boyo ya. Bisa kain guring tutup matanya ya. Guring mata buayanya. Kalau kita nggak punya alat, sebenarnya kita bisa pakai buayanya. Apapun ya. Akas tutup. Kalau matanya, dia akan coba untuk menutup mata. Baik di alam liar ataupun di kandang. Dan buaya dia punya mental yang hebat, tapi endurance-nya lemah. Pada saat kita dikejar buaya, jangan mundur. Tapi cukup, mohon maaf ya, ini bukan embryos. Pukul kepalanya sedikit, tak, dia pasti akan berhenti. Dia tidak akan mengejar lagi. Jadi kalau kita dikejar buaya, berhenti aja. Ambil kayu, ya, pukul kepalanya, moncongnya, tak. Dia akan berhenti dan dia akan membuka mulutnya. Nah selanjutnya mau diapain? Dibalik. Kalau misalnya di alam, ya udah tinggal aja. Karena dia siaga, begitu kita pergi aman. Dia nggak akan kejar kita lagi. Karena apa? Mentalnya sudah patah. Oke. Tapi kalau kita mau handling lebih lanjut, nah setelah dia diem begini, kalau kita bawa alat, tutup matanya, masukkan jerat ke mulutnya. Kayak gitu. Buaya negara aku kok jinak banget ya. Karo senior ya. sesama ngeleng-ngeleng dulu Skodio noleng. Baru kalau dia dekat air, usahakan bawa menjauh dari area perairan. Karena buaya di air atau di perairan gerakannya lebih gesit daripada kita. Karena kalau kita daerah lumpur atau di perairan, kita sulit sekali untuk bergerak. Tapi buaya dia bisa bergerak bebas. Jadi bawa ke area yang kering dan lebar. Dari situ kita bisa mengupok koro. Kita bisa memanage bagaimana teknik apa yang mau kita pakai untuk menangkap buaya. Bu Wiji, lah itu karena aku ragil banget. Ya, oke. Tadi kelemahannya di mata ini ya. Jadi kalau dipukul dia pasti mundur. Nah ini pasti mundur. Buaya sebesar apapun musuhnya itu cuma bambu. Jadi kalau teman-teman lihat di video YouTube apapun itu paling cuma 1 meter sampai 1,5 meter pegangannya. Yang dipukul cuma ini. Kalau di sini dia masih bisa lawan. Tapi kalau di pelipis ini cuma dia berhenti atau mundur. Bahkan ini atau ini ditendangi, tendang-tendang pas di pelipis ini. Itulah pelatihan. Iya, kita pelatihan masuk ke kandang buaya 2000 ekor, ukuran 2,5 meter, 3 meteran, itu melatihnya kayak gitu. Jadi mental, satu, ini pukul sini. Yang kedua harus dari depan, nggak boleh dari samping, nggak boleh dari belakang. Yang ketiga, tutup mulut buaya. Cara menutupnya, buaya itu kuat di atas. Ini kalau ditekan ke atas sih susah ya. Betul, jadi dari rahang bawah ke atas. Tutup. Tutup caranya. Nah, ini diangkat aja ke atas dari bawah ke atas. Oh, Itu sudah selesai.
Jadi bukan dari rahang atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Terus dikunci rahangnya. Diaro digundul tenan iki. Kelemahannya buaya, dia punya kekuatan untuk menutup rahang, tapi begitu membuka itu lemah. Jadi dikunci pakai tali tipis saja dia udah nggak bisa buka mulut. Oh, baru tahu. Bahkan hanya dengan seotas Dengan sotas tali atau karet. Tadi karet coba. dia tidak mau. Tidak Karet. bisa. Karet mau nyoba. Hanya karet gelang tok. Ini sama karet. Ganteng Ini tenan karet. ilmunya. Karet siap itu. Tenan iki. Properti Berarti kayak anu no angkringan loh. Gak kucing. Cuman dikaretin aja dia nggak mampu buka. Jadi memang kelemahannya di otot membuka. Otot menutupnya kenceng, otot membuka engsel bukanya itu lemah. Tuh, jadi cuma dikaretin. Ini kenapa buayanya tenang karena dia sudah merasa tidak ada gunanya mau berontak. Dia kabur. Jadi gunanya kuncian awal tadi. Kuncian awal tutup pelan-pelan. Mau buaya 3 meter, 4 meter tekniknya sama. Yang penting gitu dia nggak nyawat. Nah, step amannya ekornya dipegangi, Pak. Harusnya gini, Mas. Harus berdua. Buaya Betul. itu kalau dari depan super aman. Karena buaya dia menyerang ke samping. Dia tidak Ini pernah menyerang ke depan. Kibasan Kebiasaan rahang itu dia akan menyerang ke samping. ya. Kalau depan hadapan gini, ini super aman. Yang diserang dia samping. Samping kiri, samping kanan. Blind spotnya depan itu ya, bukan? Bukan blank spot, tapi Weak spot. kemampuan rahangnya untuk anu. Tapi dia nggak bisa melontar Ya. bukan kayak piton itu bukan. Ya. Jadi dia akan mengibaskan rahang untuk menyerang, untuk menggigit. Jadi dia nggak bisa maju gini, nggak bisa. Daya lontar ke depan lemah. Iya. Tapi buaya jarak ya. Nek nutupi maksudnya. Sekarang apa? Nek pas mulutnya terkunci atau gimana? Kalau sekarang itu dalamnya toh. Rongganya buka. Ini ada kerongkongan. Jadi buaya itu bisa buka mulut di dalam air karena ada katupnya di sini. Air nggak akan masuk ke dalam badannya. Karena ada katupnya. Nah, ketika dia mau makan, katupnya buka. Katup yang ada di dalamnya. Ayo. Ya, dia bisa untuk kabur. Ini kalau buayanya besar, kita bahaya di ekornya. Ekornya ini sangat kuat. Ya. Terus jangan terlena kalau buayanya diam. Dia sedang menghimpun tenaga. Ambil nafas, sama kayak kita kecapean. Ambil nafas, buang itu ngimpun tenaga. Sama posisi kaki. Buaya itu ada 4. Kalau kita ngelihatnya depan itu kaki, belakang itu depan tangan, belakang kaki. Jarinya beda. Yang belakang 4, yang depan jarinya 5. Jadi jari yang tangan depan itu biasanya untuk megang mangsa. Yang kaki buat gali lubang. Nah, ini disimpul. Dia kalau udah disimpul itu untuk membuka mulut udah nggak bisa, nggak kuat dia. Ya, coba pakai kan jauh. Biasanya dia udah gak mampu. Untuk membuka ini pun udah gak mampu dia. Memang kelemahannya buaya kayak gitu. Kadang-kadang pakai isolasi, pakai lakban itu nggak bisa buka. Kanan kiri gitu. Itu buaya segede apapun pakai karet. Buaya segede apapun. Iya. Pakai karet itu aja. Jadi buaya itu dia punya power besar untuk mengatupkan rahang atasnya. Tapi dia punya kelemahan untuk membuka rahangnya itu dia butuh energi yang sangat besar. Dan itu berat sekali untuk membuka rahangnya. Oke, terus kalau sudah mulut terkunci baru boleh mengamankan kaki dan tangan. Caranya harus dinaikin. Kenapa harus dinaikin? Agar jangan sampai dead roll atau memutar. Nah, ini harus dinaikin. Ini kan mulutnya mata tutup. Matanya ditutup. Pakai gombal atau pakai tangan. Terus didudukin. Kalau buayanya kayak gini kan 2 meteran ini. Ini satu orang masih kuat nindiin. Tapi kalau 2,5 meter, 3 meter itu paling enggak 4-5 orang. Nah, tangannya harus dinaikkan. Cah loro apa cah si? Wah, itu si cukup. Nah, ini ditutup ya, ditutup terus kakinya dinaikin. Kaki sama tangan harus dinaikin agar dia nggak bisa muter.
di situ posisi bahayanya besar. Tapi nggak menyakit tapi kalau kayak Pengalaman itu pengalaman. Curhat maning, Buaya sih. Oke. Bahayanya ini perhatikan gigi. Bedanya aligator sama krokodil. Aligator itu giginya semuanya masuk di dalam rahang. Kalau krokodil giginya keluar di rahang. Ini keluar nih. Nah ini kalau nyamping cetok kena dengkul, kena tulang kering, bocor, bisa bahaya. Apalagi kalau sampai kita berada di sebelahnya gitu. Makanya nggak boleh naik ke punggung buaya kalau mulutnya tidak tertutup. Harus dalam posisi tertutup. Nah ini disimpul. Simpulnya jangan ribet-ribet. Yang penting mudah diikat, mudah dilepas dan kuat. Nggak apa-apa Mas Uli? Enggak. Boten. Dia fleksibel. Kamu patang pasrah. Kakinya juga, kakinya harus memang nggak punya tulang apa gimana, Bu? Punya tulang. Ada tulang. Dia punya tapi tulang. selnya memutar dia. Tapi dia selnya Persendiannya bisa. Oke, jadi teman-teman ini kita juga baru update tambahan untuk penanganan buaya di alam. Apalagi sekarang musim banjir. Ini belum puncaknya hujan ya, masih dimungkinkan ada fenomena alam ke depan. Kalau ada buaya, kita harus rescue, harus diselamatkan. Ini tekniknya. Satu, teknik mengamankan rahangnya. Yang kedua, ngunci. Kemudian mengamankan kaki dan tangan. Lihat, tangannya jarinya 5, kakinya jarinya 4. Nah, ini bahayanya kayak gini. Makanya tadi harus ditindih. Jadi yang mengerjakan kaki sama yang mengerjakan tangan harus 2 orang harus. Jadi ini jangan sampai dia. Ini kenapa gini biar dia nggak bisa gerak kanan. Itu sampai dia dikunci. Oke. Terus hidungnya di sini nih. Kadang kalau orang isolasi hidungnya ketutup, ini bahaya juga. Ini hidungnya cuma kecil 2. Ya. Terus kadang-kadang kayak terlalu yakin dikunci sampai ke depan sini, bahaya. Nanti dia terlambat. Ini asap anginnya kalau mau di ini dia bernafas. Enggak apa-apa. Ya lagi tahan nafas. Lagi ambil nafas. Ya kan? Nah, ini juga harus di belakang harus dikunci. Makanya minimal 2 orang. Kalau terlatih 1 orang bisa, tapi kalau di alam sebaiknya minimal 2 orang. Oke, ya kalau udah kayak gini aman. Ingat bahaya dan dia masih bisa niko-niko ya. Dari sampai. Baru masih bisa ya. baru maju. Lebak. Maju. Matanya tutup. Biar matanya tutup kan. Ini. Siku pangkal. Pokoknya kalau ada apa-apa geserin saja. Pangkal, bawah, balik. Enggak apa-apa. Makasih ya. Aman. Nah, sekarang giliran aku yang mencoba handle buaya. Aduh, buaya? Gimana ya? Ngeri sih. Ya. Ada rasa takut nih. Tapi nggak apalah. Ya. Aku harus bisa. Belakang. Set. Semua orang yang nggak bisa dulu, sekarang juga jadi bisa kok. Duduin. Ini pengalaman yang pertama nih. Semangat Lia, kamu pasti bisa. Nah, ini ikat sibut ini, baru sama sini. Terserah, kiri dulu apa kanan dulu. Kamu di laut tidak termini ya. Di laut. Satu, jempol.
Oke, sebelum sunset habis kita foto dulu. Belum ada artis-artisnya ini. Kacanya tolong ditoke dong, tinggal background, go foreground. Sing gede. Foreground. Oh iya, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya untuk selalu menonton video-videoku. Dadah!